Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Dan bagaimana saja strategi investasi maupun trading yang sudah Anda siapkan untuk membuka perdagangan saham pada pagi hari ini? Jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Selasa kemarin atau tepatnya hari terakhir sebelum libur Idul Adha kembali harus terpeleset ke zona merah dengan penurunan sebesar 76,16 poin atau 1,23% menuju level 6.130,19. Tren pelemahan ini tentu menjadi anti klimaks setelah sebelumnya di awal pekan indeks sempat naik cukup tinggi juga dengan penguatan sebesar 44,3 poin atau 0,72%, sehingga saat itu sebagian pelaku pasar sempat mulai berharap bahwa sejumlah tekanan di indeks saham domestik sudah mulai berangsur berkurang. Lalu ternyata faktanya lonjakan indeks membuat pelaku pasar justru kembali tertarik untuk melakukan aksi jual. Membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber dari investment spesialis dari PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azhari Sardian atau Mas Aza. Selamat bergabung Mas Aza, selamat pagi. Selamat pagi Mas Taufan. Ya, gimana kabarnya ini setelah libur 2 hari dan kemudian menyisakan perdagangan 1 hari saja ini, Mas? Semoga hari ini ada kabar baik lah ya Mas ya. Karena hari kemarin Senin cukup menguat, tapi di hari Selasanya kita dihadapkan merah kembali gitu ya. Menurut Mas Aza sendiri, apa yang sebenarnya yang terjadi di pasar saham domestik begitu ketika awal pekan sempat naik cukup tinggi, tapi kemudian di Selasa juga aksi jualnya juga cukup tinggi juga sehingga relatif impas begitu ya, sekitar 44-an poin begitu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di pasar saham domestik menurut Mas Aza seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari sisi IHSG Mas, ada beberapa sentimen yang bisa kita cermati. Dan di awal pekan memang itu dilanjutkan adanya technical rebound dari hari Jumat gitu. Karena itu juga ada kabar baik dari Danantara yang mau mendengarkan market terkait ekspor satu pintu komoditas ini. Nah, tetapi di hari Selasa memang kita dihadapkan juga karena ini menjadi sebelum atau menjelang rebalancing atau efektifnya rebalancing MSCI gitu. Karena MSCI-nya itu di hari ini, di hari Jumat gitu. Dan pada hari Selasa tersebut memang kalau kita lihat banyak juga saham-saham yang terperosok itu big caps gitu ya. Yang big cap itu terperosok ke zona merah. Nah, terus dari sisi MSCI yang kedua adalah dari sisi mata uang kurs itu di hari Selasa rupiah kita itu menyentuh 17.830 atau 40-an sekian. Dan hari ini dari kemarin itu saya lihat itu di 17.860. Jadi walaupun BI sudah melakukan intervensi dengan SLBI, dengan suku bunga juga, tetapi belum mampu menahan pelemahan dari sisi rupiah. Jadi untuk saat ini memang ada dari sisi domestik ya Mas ya, sentimen negatifnya. Nah, kalau dari sisi geopolitiknya malah ada yang menarik gitu, karena harga minyak ini turun karena pernyataan dari Iran pun akan membuka Selat Hormuz dalam 30 hari Mas. Nah, menarik nih dikaitkan dengan rupiah. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sudah nggak kurang-kurang begitu melakukan intervensi, baik itu BI rate dinaikkan, terus kemudian intervensi ke pasar uang, dan ternyata malah justru indeks nggak juga menguat, malah justru semakin melemah di 17.800-an. Nah, ini menurut Mas Aga sendiri apa yang terjadi? Apakah salah strategi, salah pendekatan, atau memang sebenarnya
Bahkan kalau nggak perlu nggak diintervensi oleh pemerintah, pelemahannya justru lebih dalam lagi atau seperti apa? Oke, kalau kita lihat ya, karena kita nggak bisa lihat dari sisi domestiknya saja gitu. Nah, kalau rupiahnya melemah, setidaknya kita bisa lihat dari tenggat atau deadline dari rollover hutang US itu di bulan Juni nanti. Nah, kita lihat spread dari US Treasury itu semakin tipis dengan emerging market itu. Nah, ketika risk free ya aset yang bebas risiko ini ya kita sebut US Treasury itu spreadnya itu cukup menyempit kita bandingkan dengan yield obligasi emerging market. Nah, tentu saja ketika asing atau fund manager tentu lebih memilih dananya dipindahkan ke US. Nah, itu salah satu yang menyebabkan outflow dari sisi emerging market ini bukan terjadi dari sisi kitanya saja, di Indonesianya saja gitu. Nah, ini yang membuat rupiah menurut kami itu semakin melemah meskipun dari sisi BI itu sudah melakukan intervensi, Mas. Baik, baik. Nah, menarik juga tadi ditarik bahwa ini nggak sepenuhnya, nggak bisa kita lihat secara terbatas di pasar domestik saja begitu ya, bahwa ini tetap nggak terlepas dengan apa yang terjadi misalkan di Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Azza sendiri dengan, kondisi yang ada di pasar sekarang ini, memang tentu nggak cuman satu atau 2 sentimen aja yang berpengaruh, tapi kalau kita bisa bilang prioritasnya lebih kemana sih? Tekanan yang paling besar itu dari mana gitu? Yang kemudian itu perlu diantisipasi dari investornya mungkin atau pemerintah juga perlu segera mengambil, tindakan, apa sentimen yang paling berpengaruh untuk saat ini? Oke, kalau kita hubungkan beberapa sentimen itu adalah kan kita Indonesia itu dihadapkan ruang fiskal kita itu semakin menyempit gitu. Dan itu juga udah di-warning oleh lembaga seperti Fitch, S&P gitu. Karena memang program-program flagship dari pemerintah. Apalagi dihadapkan dengan lonjakan harga minyak yang terjadi di bulan Maret, itu akan menambah tekanan bagi ruang fiskal kita gitu, yang sudah sempit juga. Nah, sentimen positif terhadap harga minyak karena Iran itu berpotensi akan membuka Selat Hormuz, tentu supply itu akan lumayan akan bukan normal, akan mendekati normal gitu. Dan itu juga sudah tergambarkan dengan harga minyak per kemarin itu sudah di level 90, udah di bawah 100 lagi. Nah, dari situ kita lihat pemerintah juga akan memiliki gerak atau ruang fiskal yang cukup bebas ketika harga minyaknya sudah kembali melemah karena memang beban subsidi BBM kita itu memang agak besar gitu ya. Nah, dari sini harusnya pemerintah akan memiliki ruang untuk apakah ini nanti mengintervensi rupiah kembali gitu. Nah, itu kita harap itu yang akan terjadi gitu. Karena ketika pelemahan rupiah ini terlalu cepat, ini gejolak sentimen cukup negatif sebenarnya. Jadi kalau bisa pemerintah itu ya membuat mata uang kita itu relatif stabil gitu. Baik, baik. Kita bisa berharap dengan pelemahan nilai atau harga minyak tadi, ada ruang yang cukup bagi pemerintah untuk memberi pendekatan yang lebih atau mungkin lebih mengintervensi, nilai tukar rupiah agar bisa lebih stabil begitu ya, Mas? Ya, betul sekali. Ya. Nah, dengan kondisi pasar yang masih, demikian gitu, sentimen masih banyak, tekanannya juga masih cukup kuat dan sebagainya. Menurut Mas Azza nih, dengan 1 hari perdagangan, terakhir di pekan ini, eee, ada nggak kemungkinan atau peluang gitu, kita harapkan bahwa IHSG bisa gitu, kembali ke zona hijau dan kalau ada sebenarnya, apa yang bisa kita harapkan menjadi penopangnya begitu? Kalau kita lihat secara teknikal ya Mas, ISG kita itu masih berpotensi yang melemah
setidaknya di level 6.095 gitu. Walaupun itu nggak terlalu jauh, itu 0,3 atau 0,2. Nah, ini karena di hari ini itu ada rebalancing efektifnya MSCI gitu. Dan sebenarnya kemarin itu sudah MSCI di indeks kita itu udah hampir selesai gitu ya. DSSA udah keluarkan, BER udah dikeluarkan gitu. Ya. ASC, transparansi, dan mengejutkannya adalah ketika di hari Rabu MSCI mengeluarkan informasi atau pengumuman baru terkait saham Goto gitu. Nah, MSCI menyatakan bahwa belum akan mengevaluasi saham Goto, tetapi memantaunya apakah nanti akan dikeluarkan atau diturunkan bobotnya gitu ya. Nah, tetapi MSCI sedang menyorot bahwa Goto ini berada di level terendah perdagangan, which is itu di level Rp50 per lembar sahamnya. Yang kedua adalah dari sisi likuiditas gitu. Karena MSCI juga menyoroti adalah bagaimana fund manager dari mengolah ETF mengolah dananya ketika suatu sahamnya tidak liquid. Nah, itu yang sedang dicermati oleh MSCI. Dan kita harap memang tidak terlalu berimpact kepada market, karena ya ketika Goto ini turun ya batasnya sudah di 50 gitu ya. Nah. Dan kita harap nanti di hari ini mungkin kita bisa wait and see dulu gitu. Dan di bulan Juni nanti itu kita harap ada technical rebound, walaupun kita belum bisa sebut reversal gitu. Jadi ada technical rebound dengan penguatan rupiah. Kalau kita bisa proyeksikan adalah di 17.500 dan sampai 17.700 gitu penguatan rupiah. Jadi untuk saat ini gitu yang bisa kita cermati, Mas. Baik. Nah, ini tadi sudah dikasih di spill gitu sama Mas Aza bahwa baiknya wait and see. Penegasan saja, misalkan dengan kondisi pasar yang demikian, tekanan masih banyak, terus juga kemudian kemungkinan rebound masih butuh effort tertentu gitu. Menurut Mas Aza, ada nggak masukan bagi investor untuk kemudian harus bersikap seperti apa? Apakah itu tadi wait and see, atau karena mungkin saham-saham sudah murah waktunya borong, atau mungkin aksi beli terbatas, atau seperti apa? Oke, kita coba lihat beberapa sektor yang itu bisa dicermati. Sektor telekomunikasi itu cukup resilience dari penurunan indeks beberapa pekan lalu. Karena kita lihat ada XL, ada ISAT, dan Telkom itu cukup resilience. Lalu dari sisi perbankan itu kita lihat ada technical rebound, itu juga bisa dicermati apakah teman-teman itu memiliki preferensi untuk jangka panjang, itu bisa dilihat di Big Bang. Dan ini juga menjadi gambaran juga bahwa asing juga masuk di salah satu Big Bang ini gitu. Memang di 4 Big Bang ini nggak merata asingnya masuk, nggak merata keluar, tetapi ada beberapa saham yang asing cukup masif masuknya dari mungkin dari pertengahan bulan Mei lalu gitu. Investor tetap bisa untuk kemudian melakukan aksi beli asalkan juga selektif dan kemudian melihat dengan sektor-sektor saham ataupun mungkin emiten-emiten tertentu yang harus dipahami secara mendalam secara potensinya, begitu ya Mas Aza? Betul sekali, Mas. Jadi lihat sektornya bisa dicermati dulu apakah besok itu hari ini itu menjadi momentum beli atau di pekan depannya gitu. Baik. Karena pasti selalu ada potensi untuk lihat itu technical rebound gitu ya. Baik. Nah, itu menarik tuh bahwa kondisi pasar apapun sebenarnya tetap selalu ada potensi selagi kita tetap awas dan kita paham kondisi yang ada di market, begitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Mas Aza atas informasinya, atas analisa yang diberikan. Semoga menjadi insight lebih bagi investor dan mungkin jadi pertimbangan lain juga untuk investor membuka perdagangan di akhir pekan ini. Sampai jumpa di lain waktu, Mas Aza. Terima kasih. Sampai jumpa, Mas Tovan. Terima kasih juga. Iya. Baik Sobat Investor, demikian perbincangan kami bersama investment spesialis dari PT Korean Investment,
and Sekuritas Indonesia atau PT Kisi Sekuritas, Mas Aza gitu. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi insight lebih bagi sobat investor sekalian, bisa memberi pertimbangan lain atau membuat kisi-kisi untuk para investor menyusun strategi dalam melakukan perdagangan pada akhir pekan ini. Terkait hal itu selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi baik itu beli maupun jual saham itu sepenuhnya ada di tangan Anda sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.